Baik, selamat malam semuanya. Saya Markus Pardede dengan NIM 422201063 adalah mahasiswa robotika semester 6B pagi dari Departemen Jurusan Elektro Poli Batam. Dan di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan mata ujian akhir mata kuliah RE 607, mata kuliah robot beroda. Dan topik pada kali ini adalah mekanisme perhitungan robot. Sebelumnya, eh, perhitungan robot ini berdasarkan proyek PBL kami, yang dimana PBL saya adalah 4WD Security Patrol Robot. Baik, kita masuk tentang about 4WD Security Patrol. Robot patroli keamanan 4WD ini sebenarnya dirancang untuk beroperasi secara otomatis atau dikendalikan secara jarak jauh hingga 1 km. Keunggulan utamanya terletak pada traksi, stabilitas, kemampuan deteksi, presisi, dan dapat beroperasi di malam hari. Hal ini menjadikannya inovasi yang sangat cocok untuk menunjang keamanan di area kampus. Dari segi struktur penggerak, robot kami memiliki 4 roda yang independen, di mana setiap roda, baik di depan maupun di belakang, memiliki motornya sendiri. Untuk mengontrol kecepatan PWM dan arah setiap motor, kami menggunakan driver L298N. Oke, pada slide ini Anda bisa melihat bahwa gambaran desain 3D robot kami untuk pada progres kali ini. Jadi, robot ini menggunakan total 4 motor DC, 2 di depan dan 2 di belakang. Semuanya diatur oleh driver L298N. Untuk mendapatkan umpan balik pergerakan, kami menggunakan encoder pada keempat roda. Informasi dari encoder ini sangat penting untuk kontrol pada sistem kontrol robot yang dimana kami mengimplementasikan PID atau proporsional integral derivatif pada setiap motornya. Tujuannya adalah memastikan setiap motor memiliki kecepatan yang seragam sehingga pergerakan robot menjadi stabil dan gerakan utamanya menjadi fokus pada konteks yang lurus dan mampu mengkoreksi heading agar robot selalu berada di jalur yang benar. Kemudian kita akan memasuki pada perhitungan gerak roda. Slide ini menunjukkan tampilan bagian dalam robot kami, yang dimana sebenarnya ini adalah balik dari robot yang telah kami kerjakan pada semester ini, dengan motor dan roda yang sudah terpasang. Uh, jadi pertama itu kita menghitung keliling rodanya, yaitu pi dikalikan dengan diameter roda, yang mana hasilnya adalah 94,2 mm. Kemudian untuk mengetahui seberapa jauh robot bergerak per satu pulsa encoder, kami menghitung jarak tempuh pulsa encoder, yaitu keliling roda dibagi jumlah perputaran atau per PPR encoder. Hasilnya adalah 0,231 mm per pulsa. Kemudian untuk mendapatkan kecepatan roda, kami menggunakan selisih pulsa encoder dikali jarak per pulsa. Lalu dibagi dengan selisih waktu atau delta T. Sehingga robot ini juga mampu menghitung perubahan heading atau delta theta, yang dimana ini adalah dapat dari selisih jarak tempuh roda, sisi kanan dan kiri, di bagian dan dibagi dengan wheelbase atau jarak antar roda. Kemudian perhitungan ini dikatakan penting untuk odometri atau melacak orientasi robot. Dan untuk posisi X saat robot bergerak maju lurus, kami menghitungnya dari rata-rata jarak tempuh kedua sisi roda. Baik, kita lanjut pada kontrol motor, yang dimana kita akan membahas bagaimana robot menjaga pergerakannya tetap presisi, ya itu menggunakan kontrol PID tiap motor. Prinsip dasarnya adalah menghitung error, yaitu selisih antara kecepatan target yang diinginkan dengan kecepatan aktual roda.
Kemudian dari error ini dihasilkan output PID menggunakan rumus KP kali E ditambah KI dikali sigma E tambah dengan KD dikali dalam kurung E kurang E less untuk E terakhir. Nah, di sini KP adalah konstanta proporsional, KI untuk integral, dan KD itu untuk derivatifnya. Output PID ini sebenarnya sangat penting karena digunakan untuk menyesuaikan nilai PWM di masing-masing motor. Sehingga ini memastikan semua motor berputar secara sinkron dan menjaga kecepatan tetap seragam. Dan satu hal yang menarik juga adalah kemampuan koreksi heading secara otomatis. Jika robot mulai miring atau menyimpang dari garis lurus, sistem PID akan menyesuaikan PWM. Misalnya, jika robot miring ke kanan, PWM motor kiri akan dikurangi dan PWM motor kanan akan ditambah. Begitu juga sebaliknya. Ini dilakukan agar robot tetap kembali lurus pada jalan atau jalur yang sudah dideteksi, sehingga robot dapat uh, beroperasi dengan secara presisi. Kemudian kita lanjut kepada implementasi program yang telah kami terapkan pada sistem kontrol robot kami ini. Jadi slide ini menunjukkan sebagian dari implementasi program kami, khususnya bagian setup, loop, deklarasi global variables, dan interrupt function. Jadi pada bagian setup, kami melakukan inisiasi pin motor dan mengatur interrupt untuk setiap encoder, yang dimana ini memastikan sensor encoder dapat menghitung pulsa secara akurat. Kemudian di bagian loop, kami secara periodik melakukan dua hal penting, yaitu update all speed measurement, yang dimana ini adalah fungsi untuk menghitung kecepatan setiap roda dan posisi robot menggunakan data encoder. Kemudian ada run combine PID control, yang mana fungsi ini adalah inti yang menjalankan algoritma PID untuk menyesuaikan kecepatan motor dan menjaga robot agar tetap lurus. Dan juga check movement complete untuk memastikan robot berhenti di jarak target. Kemudian ada deklarasi global variable seperti pada encoder count untuk setiap roda, variabel speed measurement seperti robot speed, kemudian ada variabel position tracking seperti position X dan heading, serta variabel PID setiap roda. Jadi variabel-variabel ini menyimpan data krusial untuk seluruh perhitungan dan kontrol robot. Yang terakhir itu ada interrupt function, seperti encoder from left is ISR, yang dimana fungsi ini yang sangat penting karena secara otomatis menambahkan perhitungan pulsa encoder setiap kali sensor mendeteksi pergerakan. Ya, ini juga memastikan data kecepatan dan jarak roda itu selalu up to date. Kemudian yang terakhir ada demonstration. Di sini adalah demonstrasi dari robot kami yang telah kami program dengan sistem kontrol PID-nya. Untuk sejauh ini, kesimpulan yang kami dapat adalah program yang telah kami terapkan atau implementasikan itu sangatlah uh, responsif terhadap koneksi robot. Namun kami memiliki kendala beberapa di bagian mekanikal dan struktur perancangan dari uh, desain mekanikal rodanya, karena kami memiliki kendala di bagian roda yang sedikit cacat, sehingga terjadi perbelokan yang di luar prediksi. Namun di dalam serial monitor program yang telah diimplementasikan, semuanya berjalan baik sesuai dan semestinya. Kemudian demikian dari video yang ini bisa kita simpulkan bahwa robot ini telah berhasil merespon dari semua program yang telah ditetapkan untuk melakukan perhitungan serta sistem PID yang telah diterapkan. Baiklah, demikianlah presentasi yang saya berikan dalam konteks pergerakan robot pada robot 4WD Security Patrol Robot.
Jika ada kesalahan kata atau kesalahan informasi yang saya sampaikan, saya minta maaf. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami apa yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.